Oke, halo anak-anak, apa kabar? Baik, Pak. Oke, ayo Regi, coba dipimpin dulu berdoa. Kita berdoa bersama-sama dulu. Ya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya. Masuk semua, Pak. Oke ya. Oke, yuk coba dibuka buku tema satunya. Pembelajaran ke satu ya coba dibuka, boleh dikeluarkan dulu buku tema satunya. Sudah dibuka ya, yuk kita buka bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri Ya, makhluk Pak. hidup ya. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. eh, Seperti yang sudah kita ketahui, makhluk hidup ya, pengertian makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang bernyawa dan bergerak dan hidup ya, seperti itu. Jadi itu ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidupnya ya. Salah satu contoh makhluk hidup, ada yang tahu cicak? Cicak tahu ya, yang hidup nempel di tembok, di dinding. Cicak. Iya ya. Nah, ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Masih ingat lagu Cicak-cicak di Dinding? Masih, Pak. Ya, mari yuk kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Ya, siap. Tiga, dua, satu. Cicak, cicak di dinding. Ayo nyanyi bareng-bareng. Diam, Diam, diam diam. merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Ya, oke yuk coba sekali lagi kita nyanyi. Satu, dua, tiga. Cicak, Cicak, cicak cicak, di cicak. dinding, diam, Diam, diam diam merayap. merayap, datang Datang seekor seekor nyamuk. nyamuk, hap, Apa lalu ditangkap? ditangkap. Oke, minta tepuk tangan dulu dong, ya. Oke, ya. Sekarang mari kita perhatikan lagu Pak, ini sekali lagi ya. Coba di bawah tulisannya itu ada kotak ya, ada kotak dan ada persegi panjang. Ada yang kotaknya pendek sama kotaknya panjang panjang. ya. Nah, itu ada yang tahu apa? Nah, itu cara Nada. untuk menyanyikannya ya. Ada yang nada pendek dan ada nada panjang. Jadi kalau pendek kayak gini dibacanya pendek atau satu ketukan saja. Nah, kalau yang panjang seperti ini, ya ini ada lima nih yang panjang nih. Ya, kalau yang panjang ini dibacanya tiga ketukan ya. Jadi dibacanya, yuk coba kita nyanyiin lagi bareng-bareng yuk. Kayak cicak, cicak di Cicak di dinding, dinding. Diam, diam, diam. diam merayap. Datang Datang seekor seekor nyamuk. nyamuk. Lalu ditangkap. Nah, ya. Jadi ini kenapa ada penanda mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, ya. Nah, jadi ini fungsinya supaya lebih indah dan enak didengar karena ini sebuah lagu, ya. Nah, coba kalau pendek semua ini jadi dibacanya jadi cicak cicak di dinding, diam Iya, diam Pak. merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tuh kan nggak enak didengarnya, ya.
Jadi ada yang harus dibaca pendek, ada yang harus dibaca panjang supaya Panjang. lebih indah. Nah, coba kalau dibaca panjang semuanya, jadi cicak, cicak di, aduh, keburu, keburu waktunya habis ya, keburu maghrib ya Ya, Pak. gitu. Jadi ini bacanya harus sesuai dengan nada ya. Jadi ada yang nada yang pendek, ada nada yang panjang Panjang. ya. Oke, nah kenapa kita eh, hari ini nyanyi cicak-cicak di dinding? Karena di lagu ini ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu cicak, ya. Apa aja ciri-cirinya? Yuk kita baca lagi nyanyinya. Cicak-cicak di dinding. Nah, ini ciri yang Iya. pertama nih, ya. Makhluk hidup itu tinggal atau memiliki habitat. Habitat itu tempat tinggal, ya. Nih, nah habitatnya cicak ada di mana? Di dinding atau di darat. Jadi cicak itu makhluk hidup atau hewan yang tinggal di darat. Itu tinggalnya di dinding. Nah, ciri yang kedua nih ada kata-kata diam-diam merayap. Nah, ini Siap. kata yang kedua merayap ya. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup juga. Merayap, ciri-ciri makhluk hidup kan bergerak ya. Ada salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, yaitu nah kalau cicak bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara merayap ya, Merayap. merayap di tembok menggunakan tangan dan kakinya itu bisa nempel ke tembok, jadi nggak jatuh. Nah itu. Nah kemudian ini nih dia ada di paragraf di bait yang ketiga dan keempat ada bait bunyinya kayak gini, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tangkap. Nah, ya, nyamuk itu makanannya cicak. Berarti ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya apa? Yaitu apa? Dan Makan, memerlukan makanan dan minuman. Itu ya. Beda dengan eh, robot. Kalau robot itu butuhnya baterai atau handphone, itu benda elektronik. Nah, kalau makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, nah makanan cicak ini nyamuk ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, nih cicak yang pertama memiliki habitat atau tempat tinggal. Yang kedua bergerak ya. Yang ketiga, kemudian memerlukan makan. Ya, ada banyak ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini tiga di antaranya. Ya, oke. Selanjutnya, ya. Nah, ayo mengamati. Coba dibuka buku halaman nomor 4. Udah dibuka? Yuk, buka halaman nomor 4. Ya, ayo mengamati. Nih. dah. Nah, sekarang kita mengamati. Tadi kita mengamati cicak ya dari lagu. Nah, sekarang kita mengamati ikan ya. Jadi ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki ciri-ciri yang sama dengan cicak. Ayo ciri-cirinya apa? Ya, tadi yang pertama cicak habitatnya di dinding atau di darat. Nah, kalau ikan habitatnya di mana? Di air. Di Iya, air. betul, pinter. Ikan habitatnya di air. Ya, jadi beda kalau cicak tinggalnya di darat, ya kalau ikan tinggalnya di air. Nah, Air. ciri-ciri yang kedua tadi ayo. Ciri-ciri yang kedua tadi cicak itu bergerak dengan cara merayap, ya. Nah, kalau ikan bergerak dengan cara apa? Dengan cara apa? Ikan apakah ikan merayap juga di dalam air? Enggak. Tidak, ya Berenang. enggak. Ya, ikan itu bergerak dengan cara berenang, ya. Nah, berenangnya menggunakan sirip yang ada di punggung, yang ada di bagian bawah ya, dan di bagian belakang. Nah, jadi ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan Berenang. sirip. Nah, ciri-ciri yang ketiga tadi cicak makanannya nyamuk. Nah, kalau ikan makanannya apa? Pelet. Ya, apa? Pelet.
Nah, ya betul, pinter ya. Regin melihara ikan di rumah? Enggak, Pak. Oh iya, tapi pernah lihat ya. Nah, Iya, kalau Pak. ikan peliharaan yang tinggalnya di akuarium atau di kolam, kolam ikan itu dikasih makannya pelet yang bulat-bulat itu. Nah, kalau ikan yang tinggalnya di alam liar, ya bukan ikan peliharaan, macam-macam makanannya. Ada yang makan cacing, ya, ada yang makan plankton, ya, hewan-hewan kecil, ada yang makan tumbuhan air, rumput laut, ya. Bahkan ada ikan predator yang memangsa ikan lainnya yang lebih kecil. Contohnya apa? Contohnya ikan hiu, Hiu. ya. Ikan hiu makannya apa? Ya, Makan ikan-ikan kecil. kecil. Itu namanya disebut ikan predator, ya. Jadi kita udah tahu nih ciri-ciri makhluk hidup ada tiga. Yang pertama memiliki habitat atau tempat tinggal, ya. Yang namanya makhluk hidup Iya. pasti memiliki tempat tinggal. Nggak mungkin ikan bisa hidup di darat, ya. Atau cicak misalkan hidup di laut nanti meninggal, ya. Seperti itu. Kemudian bergerak. Nah, yang namanya hewan pasti bergerak, ya. Ikan bergerak dengan cara berenang, ya. Cicak bergerak dengan cara merayap, ya. Manusia bergerak dengan cara apa? Jalan. Nah, berjalan Jalan. menggunakan kaki, ya. Itu. Ya. Ya, oke paham anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ditanyakan, yuk mari kita simpulkan bareng-bareng nih. Dari kedua penjelasan tersebut, maka kamu dapat simpulkan ciri-ciri makhluk hidup tadi apa yang pertama? Memiliki Memiliki habitat atau tempat habitat. tinggal. Yang kedua, bergerak. Ya. Yang ketiga, memerlukan makan. Ya. Makanan. Nah, apakah cuma tiga ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ternyata masih banyak ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yuk kita pelajari nanti ya, kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari nih, ada yang menarik selain dari tadi ya, bergerak, terus memiliki habitat atau tempat tinggal, memerlukan makan. Ada ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ya, hewan atau makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, ada yang bisa menjelaskan berkembang biak apa? Ya, ayo ada yang bisa? Melahirkan. Gimana? Melahirkan. Iya, salah satu jenis berkembang biak itu betul melahirkan. Ada yang lebih spesifik lagi, apa namanya? Berkembang biak itu apa sih? Ya, berkembang biak itu artinya menggandakan atau memperbanyak jumlah spesies. Ya, jadi kalau ikan, kalau berkat berkembang biak, ikannya jadi banyak, ya. Cicak berkembang biak, cicaknya jadi banyak. Manusia berkembang biak, menjadi manusianya banyak, ya. Itu namanya berkembang biak. Nah, ya. Berkembang biak itu ada dua jenis. Yang pertama tadi betul, melahirkan. Jadi melahirkan itu ya makhluk hidup, makhluk entah baik itu hewan maupun manusia. Yang pertama ya mengandung, ya reproduksi dulu, mengandung, habis mengandung baru melahirkan atau beranak. Contohnya ya tadi manusia, ya kucing, terus apalagi sapi, ya dan masih banyak lagi. Nah, kemudian cara berkembang biak yang kedua yaitu dengan cara bertelur, Telur. ya, bertelur. Jadi setelah proses reproduksi, kemudian hewan atau apa hewan yang betinanya kemudian akan mengeluarkan telur. Contohnya ayam. Nah, contohnya tadi yang kita pelajari ya, cicak dan ikan itu memiliki kesamaan berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur, Telur. ya. Nah, Telur. bahkan ikan, ikan kalau ikan mas, tahu ikan mas yang biasa kita makan ya, suka pada makan ikan mas Tahu. kan? Telur. Nah, ikan mas itu sekali bertelur bahkan bisa nyampe ribuan. Ayo, tahu nggak ribuan segimana banyak? Ya, ayo, ya ribuan itu banyak. Nah, sekarang
kita akan belajar nih, ya. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Nah, ya. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, ya, yuk kita perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nah, ini ada angka 1, kemudian ada angka 0 di belakangnya. Itu dibaca 1000, 1000. ya. Jadi bukan dibaca ini berapa? 1000, Pak. Salah, ya. Yang benar itu 1000. Nah, Betul. begitupun selanjutnya. Kalau di depannya ada angka 2 berarti 2000, 2000. ya. 2000 dibaca 2000 sampai seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua jenis bilangan seperti ini, ayo ingat-ingat waktu kelas 2 pernah diajarin. Kalau di belakang angkanya ada 20 itu berarti nilainya berapa? Ratusan. Ratusan, betul ya. Jadi kalau ditulisnya 4100 dibacanya 4100 ya. Nah, ini ingat-ingat lagi nih waktu kelas 1. Ayo masih pada ingat enggak? Kalau yang angkanya ada angka terus kemudian ada 0 di belakangnya 1 berarti itu bilangannya nilainya berapa? Puluhan. Puluhan. Iya, masih pada pintar, masih pada ingat ya. Oke, ayo. Nah, sekarang jadi dibacanya pertama ribuan dulu. 4250. Ya, nah itu. Jadi jangan bingung, jangan ini berapa? 4250. Oh, salah. Dibacanya 4250 dan selanjutnya. Nah, sekarang yang terakhir nih yang paling besar ada angka, kemudian ada 0 di belakangnya, ada 4 angkanya berapa? Ada yang tahu? 1000. Nah, 10.000. 10.000 ya. 10.000. Pasti pada tahu, soalnya pasti jajannya pada 10.000 kan? Ayo. Nah, ya. Ini kalau nggak dikasih 10.000 sama mama ini nggak akan berangkat ke sekolah ini. Ya. Nah, 10.000 itu ada kosong, ada 4 ya. Di belakang angka ada 1. Nah, ini dibacanya 10.000 itu tulisnya seperti ini. Coba keluarkan uang 10.000 kalian. Coba sama nggak ini angkanya segini? Ya, sama ya. Nah, itu dibaca 10.000. Jadi bukan dibaca 10.000, ada seribunya ada 10. Atau lama nyebutinnya. Jadi udah baca tulisnya aja 10.000 ya. Paham ya? Paham? Paham. Oke, kalau paham ayo kita berlatih nih. Sekarang kita berlatih ya. Oke. Nah, ya. Ayo kita berlatih. Nah, ini ada bilangan atau urutan ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Oke, nah ini pecahan 1000 nih. Ya, ini uangnya ada 5.000 dan seribuannya ada 5. Cara berurutannya seperti apa? Yang pertama, oke coba pisahin dulu uangnya 1000. Satu, berarti dibaca, oh ini 1000. Nah yang kedua, tambahin lagi uangnya 1000. Jadi ada 2 nih, uang 2000-annya jadi 2000. Nah, sekarang yang ketiga nih, ditambahin lagi yang tadi uangnya udah 2000 ditambahin lagi 1000. Jadi 3000 3.000. ya. Nah, ini yang kosong-kosongnya sekarang 3000 ditambahin lagi 1000. Jadi berapa? 4.000. Ayo coba. Berapa? 4.000. 4.000. Iya, betul pinter ya. Jadi ini 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ya. Pinter, betul ya. Nah, sekarang nah ini ada 500-nya nih. Jadi uang yang kalau tadi pecahannya 1000, sekarang pecahannya ada 1500. Nah, 1500 kemudian jadi 2500 berarti ditambah berapa? Nah, berarti dikurangi ini. Ya, jadi 2500 dikurangi 1500. Ya, jadi 1000. Jadi ditambah. Jadi bilangan selanjutnya 2500 ditambah 1000 jadi berapa? 3.500. Iya ya, 3.500. Nah, selanjutnya 4.500 ditambah 1000. Jadi berapa? 5.500. Jadi 5.000. Jadi berapa? 5.500. Jadi 5.500. 5.500. Iya, pinter. Nah, ini sekarang agak sulit nih.
Sekarang pecahannya kalau tadi 1000, 1500, sekarang pecahannya 2000. Nah, uang yang pertama coba keluarkan 2000 ya. Nah, kemudian 2000 ditambah lagi 2000 jadi berapa? 4.000. jadi 4.000. 4000. Nah, sekarang 4000 ditambah 2000. Uang 4000 ditambah 2000 4.000. jadi berapa? 4.000. 6.000. 6.000. Iya, pinter. 6000. Ini kalau yang suka jajan pasti jago nih ngitungnya nih. Ya. Nah, sekarang 6000 ya, ditambah lagi 2000. Jadi berapa di sini isinya? 8.000. 8.000. 8.000. Nah, kemudian 8.000 ditambah 2000 jadi ini berapa? 10.000. 10.000 ya. Jadi 10.000 itu kalau dipecahkan uang kepecahan 2000 jadi ada 5 ya. Mengerti ya? Paham? Oke ya. Nanti di Paham. rumah banyak lagi berlatih ya biar cepat bisa. Ya, oke, selanjutnya sekarang kita belajar ya. Nah, ini tadi ayo nah mengamati nih ya. Sekarang kita mengamati. Nah, apa yang diamatinya? Ada cicak, ada ikan, sama ada siapa ini? Apa? Manusia, orang-orang. Orang. Manusia. Nah, tadi ya ciri-cirinya makhluk hidup dapat berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Ya, bukan berkembang, maaf, salah baca Bapak ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Manusia itu berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Ya. Nah, oke, sekarang ayo kita diskusi. Ya, apakah tumbuhan juga bergerak? Seperti yang kita ketahui ya, tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Nah, sekarang apakah tumbuhan juga bergerak? Ayo coba berdiskusi dengan teman-temannya, boleh. Ayo Bergerak. coba diskusikan dulu. Udah? Bergerak. Bergerak sama Nah, ya, angin. apakah tumbuhan betul bergerak? Ya, betul, karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Ya, pasti bergerak. Nah, ayo coba dijelaskan gimana bergeraknya. Mengikuti sumber arah rancangan yang disebut dengan tropisme positif. Betul, iya, ya Regi betul ya. Nah, Regi ini rajin membaca jadi pasti tahu ya. Jadi itu dengan apa tadi? Coba diulangi lagi biar teman-teman yang tahu. Mengikuti sumber arah rancangan yang disebut dengan tropisme positif. Nah, ya apa tadi? Vegetatif positif ya. Veget apa namanya tadi? Tropi, tropisme positif. Iya, tropisme positif ya. Jadi seperti apa contohnya? Ya gini ya. Kalau kita ya membutuhkan energi, menghasilkan energi itu dari makan dengan cara makan ya, makan ya, kemudian kita mendapatkan energi. Jadi kita bisa bergerak ya. Makanya kalau kalian lagi puasa atau misalkan lupa nih kesiangan, nggak sempat sarapan jadi lemes karena kita tidak punya energi. Nah, kalau tumbuhan ya, tumbuhan itu mendapatkan energinya dengan cara proses fotosintesis. Ya, fotosintesis itu apa? Jadi dia memasak ya atau menghasilkan energinya dengan cara mengolah dari klorofil. Klorofil didapatkan dari mana? Dari sinar sinar Matahari. 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 Pinter ya. Jadi tumbuhan itu ya, jadi kalian bisa bedakan ya kalau tumbuhannya disimpan di dalam rumah, misalkan pakai pot, sama tumbuhan yang disimpan di luar, pasti lebih besar yang mana tumbuhannya? Di luar. Di Iya, di luar. luar karena dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, sekarang misalkan gini, pernah lihat coba ayo kita perhatikan keramik nih, keramik di sekitar di luar kelas tadi ada ngeliat kan? Keramik ya, itu kan ada rumput nih. Rumputnya ternyata ditanami keramik. Kemudian apa yang dilakukan rumput? Nah, rumputnya tumbuh lewat samping ya, tumbuh lewat samping supaya mendapatkan proses apa? Menghasilkan fotosintesis ya, mendapatkan sinar matahari. Nah, seperti itu. Jadi, tumbuhan itu bergerak, cuman bergeraknya tidak seperti hewan dan manusia. Ya, kalau kita kan bergeraknya pindah ke sini, pindah ke sana, lari-lari ya. Hewan kayak tadi ikan berenang, cicak merayap. Nah, kalau tumbuhan bergerak dengan cara mengikuti arah
rangsangan tadi ya. Seperti itu. Ya jelas ya. Oke. Jelas. Nah, jelas ya berarti tumbuhan juga bergerak sama seperti manusia dan hewan. Oke, nah selanjutnya nih. Nah ini, ayo ada yang bisa jelaskan. Ya ini jadi ini gambar manusia ya. Ini namanya apa? Alat pernapasan pada tumbuhan. Alat pernapasan ya. Jadi makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Nah, ya tadi disesuaikan dengan habitatnya ya. Nah, kalau alat pernapasan manusia itu bernapas dengan paru-paru. Kenapa? Karena manusia tinggal di darat ya, tinggal di darat. Jadi kita bernapas dengan paru-paru nih, bentuknya paru-paru seperti ini. Nah, ini hidung ya. Ini hidung kalian, ini dalamnya seperti ini tuh, luas ya. Ya. Jadi walaupun kalian pesek, kalian mancung, ini dalamnya tetap sama luas. Nah, ini mulut ya. Nah, kalian tarik nafas. Nah, ini kemudian nafasnya akan berkumpul di sini. Nah, itu untuk manusia ya. Nah, kita menghirup nafas. Apa yang kita hirup ada yang tahu? Udara, betul. Tapi udara itu kan ada macam-macam jenisnya nih. Ayo, yang pertama yang kita hirup nama udaranya apa? Oksigen. Betul ya, oksigen ya. Jadi kan kita bernapas itu nggak hanya menghirup ya. Coba ayo kita praktekin. Ya, kita sama-sama bernapas bareng-bareng. Ayo, tarik napas. Buang lagi lewat hidung. Nah, ya. Nah, itu yang kita hirup namanya oksigen. Namanya udara oksigen. Jadi kalau misalkan kekurangan oksigen, kita bakalan susah bernapas karena tidak ada udara yang kita hirup yaitu oksigen. Nah, kalau mengeluarkannya, yang kita keluarkan itu nama udaranya karbon dioksida. Ya, jelas ya. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu menggunakan kalau manusia menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana dengan ikan nih? Ikan kan tinggalnya di air ya. Nah, kalau ikan bernapasnya menggunakan alatnya namanya insang. Ini yang warna merah ya, adanya di belakang mata dan mulut ya. Jadi bernapasnya menggunakan insang ya, sama seperti tadi ya. Ikan juga membutuhkan oksigen, cuman oksigen yang dihirup ikan itu yang ada di air. Jadi air itu mengandung oksigen juga sama. Bedanya kalau manusia kita tidak bisa menghirup oksigen yang ada di air ya. Kalau kita menghirup oksigen yang ada di air, nanti airnya ikut terhisap ya. Nanti jadi kita kemasukan air nanti paru-parunya. Begitupun sebaliknya ya. Sebaliknya ikan pun dia tidak akan bisa menghirup oksigen di darat karena alatnya tidak akan berfungsi insangnya. Tapi kalau di air dia bisa seperti itu ya. Jadi kenapa ikan kok kalau misalkan dinaikin ke darat terus mangap-mangap mulutnya itu karena dia kehabisan napas ya, mulutnya pernah lihat kan? Oh. Oh, nah itu dia itu kekurangan napas, akhirnya meninggal karena kehabisan oksigen. Gitu. Ya, jelas ya? Sampai sini ada Jelas. yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita diskusikan lagi. Ayo, cari informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu ya. Apa alat pernapasan pada tumbuhan? Tadi kita udah ngebahas nih alat pernapasan manusia, udah sekarang alat pernapasan pada tumbuhan ya. Ada yang tahu apa alat pernapasannya? Stomata. Nah, ya namanya stomata, STOMATA, boleh ditulis ya. Alat pernapasan pada tumbuhan itu namanya stomata ya. Jadi adanya di bawah daun ya. Itu jadi stomata tadi di bawah daun. Nah, ya. Terus apa namanya? Apakah sama dengan manusia dan tumbuhan? Maksud maaf. Apakah sama nih udara yang dihirupnya nih antara manusia dan hewan dengan tumbuhan sama enggak? Ada yang tahu? Sama?
Ayo. Ya, kalau tumbuhan sama-sama seperti manusia, ya, menghasilkan apa, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya, kita pasti kehabisan oksigen. Kenapa? Karena tumbuhan itu sebaliknya. Jadi mereka itu menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia, yang dikeluarkan oleh ikan, yang dikeluarkan oleh hewan lain. Nah, oleh tumbuhan dihirup, menghirup karbon dioksida. Yang dikeluarkannya oksigen. Nah, oksigen itu yang kita hirup, ya. Jadi kalau misalkan kita nih lagi ada di taman atau lagi ada di ruang terbuka yang banyak pohonnya, pasti terasa lebih sejuk kan, lebih enak buat bernapas dibandingin kayak ruangan kelas seperti ini. Kita sesek nih, susah mau napas, aduh susah ya, engap ya, karena kita sama-sama menghirup oksigen. Jadi kita berebut oksigen. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di luar, di taman, kenapa lebih gampang bernapas, lebih sejuk? Karena pohon mengeluarkan oksigen yang kita hirup dan menghirup karbon dioksida yang kita buang, ya. Nah, itu namanya disebut simbiosis mutualisme, ya. Simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis mutualisme itu adalah apa? Hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan antar dua makhluk hidup. Ya, dalam artian ini manusia dengan tumbuhan berarti simbiosis mutualismenya saling bertukar udara. Begitupun dengan hewan, itu namanya simbiosis mutualisme. Tumbuhan membutuhkan manusia dan hewan lain untuk bernapas karena dia menghirup karbon dioksida kita. Nah, begitupun kita membutuhkan tumbuhan karena kita membutuhkan oksigen. Ya, begitu. Ya, nah, oke, yuk. Ada sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, yuk kita Tidak ada. lanjut. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Ya, makhluk hidup, coba perhatikan gambar yang ada di buku halaman 11. Coba dibuka bukunya. Ya. Nah, ya ini ada makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri selanjutnya makhluk hidup nih bisa tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Oke, coba Bapak tanya nih, coba perhatikan ini, anggap aja kalian nih lagi ya apa, pertumbuhan kalian. Dulu kalian lahir, ingat, ada yang masih ingat waktu kalian lahir? Ya, dulu kalian itu lahir itu sebagai bayi dengan berat badan cuma 2 kilo. Ya, lahir, kemudian kalian diberi ASI oleh ibu kalian. Setelah balita diberi makan, makanan bayi, akhirnya kalian tumbuh menjadi sebesar sekarang. Sekarang nih kalian udah kelas 3. Usianya berapa tahun? Ada yang 9 tahun ya, ada yang 8 tahun, ada yang udah 10 tahun, ya. Nah, berat badan kalian berapa? Ayo. Ada yang ada yang 20, pernah ditimbang di UKS, ada tuh timbangan. Berapa berat badannya? 20. Nah, ada yang 20 kilo ya, Regi 20 kilo, ada yang 25 atau ada yang cuma 18 kilo ya. Nah, sekarang ini bandingkan dulu waktu kalian lahir, berat badan kalian itu nggak langsung 12 kilo kan? Nggak langsung 20 kilo. Kalau 20 kilo nanti ibu kalian gimana ngelahirinnya coba? Nah, ibu kalian dulu lahir itu sekitar 2 kilo berat badannya, ya. Nah, sekarang berat badan kalian udah 20 kilo, berarti kalian sudah bertambah beratnya 10 kali lipat, ya. Nah, itu bukti kalian tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang tinggi badannya nih. Sekarang coba kalian masih ingat nggak baju kalian yang waktu masih TK masih cukup nggak sekarang? Masih cukup nggak? Enggak. Udah enggak kan? Kan Nah, itu itu. udah nggak muat ya, udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dikancingin. Itu bukan bajunya yang nambah kecil, ya. Itu bukan bajunya yang mengecil, tapi badan kaliannya yang bertambah besar, ya. Nah, begitupun sama hewan lain pun sama, ya. Nah, ini ada eh, apa, anak ayam. Anak ayam begitu netes kan gak langsung segede gini kan. Menetes pasti segede gini dulu kecil, akhirnya dikasih makan, tumbuh, tumbuh, kemudian menjadi besar, ya.
Nah, itu ciri-ciri lain bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang ya. Oke, selanjutnya. Nah, nih ada gambar lagi. Nah, ini makhluk hidup dapat berkembang biak tadi yang udah dijelaskin ya. Nih, ini manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Jadi kalian itu dilahirkan oleh ibu kalian ya. Nah, nah sekarang bagaimana kalau yang bertelur? Nah, kalau yang bertelur gini, jadi induknya ya melahirkan telur, telurnya dierami, menetas. Menetas kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Nah, itu dengan cara bertelur. Nah, kalau tumbuhan berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, dengan cara biji ya. Jadi tumbuhan itu menghasilkan buah. Buahnya menghasilkan biji. Nah, bijinya itu kalau kalian tanam akan tumbuh. Nah, itu namanya proses berkembang biak tumbuhan ya. Nah, pertama ya bijinya itu misalkan kalian simpan di pot nih. Nah, nanti keluar akar. Habis keluar akar, keluar kecambah. Nah, habis keluar kecambah, kecambahnya bertambah besar, besar, besar. Tumbuh ada batangnya, ada daunnya, kemudian berbuah lagi. Nah, itu cara berkembang biak tumbuhan ya melalui biji. Seperti itu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nah, Ya, udah jelas ya berarti ya. Ayo coba kita baik anak-anak ya penjelasan hari ini dicukupkan sekian ya. Yuk kita tarik kesimpulan dulu yuk. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi yang pertama apa? Memiliki habitat ya. Yo, yang kedua itu bergerak. Yang ketiga membutuhkan makan ya. Yang keempat berkembang biak ya. Nah, sekarang gini, kenapa kita bahas lagi yuk? Kenapa manusia maaf, kenapa makhluk hidup membutuhkan habitat ya? Karena gini ya, contohnya misalkan kita kasih contoh misalkan cicak. Cicak kan bernapas dengan paruh dengan tembolok ya. Misalkan dia kalau tinggal di habitat yang tidak cocok, maka dia tidak akan bertahan hidup sama seperti manusia. Misalkan manusia tinggal atau hidup di dalam air, ya pasti tidak akan bertahan hidup. Nah, itulah kenapa makhluk hidup membutuhkan habitat. Nah, yang kedua, tadi ciri-ciri makhluk itu bergerak. Nah, kenapa kita membutuhkan bergerak? Ya, kalau kita diam, sok bayangin kalau sehari, nggak usah seharian deh, 5 menit aja kalian disuruh diem, bisa nggak? Kan nggak. Coba bisa diem, pasti tetap kita harus berkedip, harus bernafas. Kenapa makhluk hidup harus bergerak? Karena kita memerlukan metabolisme sebutannya ya. Jadi kita memerlukan metabolisme tubuh ya. Nah, karena mengapa makhluk hidup harus bergerak? Nah, yang ketiga tadi apa? Membutuhkan makan ya. Nah, tadi proses metabolisme itu membutuhkan energi. Nah, energi yang didapatkan untuk makhluk hidup dari makanan, makanan yang kita makan ya. Jadi misalkan kalian lupa sarapan nih, banyak siapa yang jarang sarapan? Pasti ke sekolahnya pasti lemes badannya, ditanya, "Udah ayo anak-anak apa kabar?" Baik. Nah, itu karena tidak punya energi, karena energinya kurang karena belum sarapan. Atau pas lagi puasa nih, kita kan puasa makan sahur. Terus makan-makan lagi ketemu makan pas buka, pas adzan maghrib, pas siang-siang lemes, ya. Nah, itu karena kita kekurangan energi. Nah, itulah kenapa alasannya kita membutuhkan makan. Nah, yang selanjutnya berkembang biak. Kenapa manusia berkembang biak? Ya, sekarang bayangkan begini, ya. Kalau seluruh dunia ini bayangkan. Seluruh dunia tidak ada manusia yang berkembang biak, tidak ada yang memiliki keturunan, tidak ada yang memiliki anak, ya. Jadinya seperti apa? Jadinya nanti tidak akan bertambah jumlah manusia. Nah, nantinya manusia akan punah.
Kenapa punah? Karena tidak ada lagi yang meneruskan, ya. Kalian ini generasi penerus. Ya, misalkan nanti bapak udah tua nih, udah tua, udah nggak ada, udah meninggal. Nanti kalianlah yang meneruskan, ya. Nah, begitupun selanjutnya. Nanti anak-anak kalian yang akan melanjutkan kehidupan. Nah, ya, itu fungsinya untuk berkembang biak. Sama termasuk pohon juga. Bahkan gini, banyak hewan yang sudah punah, ya. Sudah punah. Kenapa punah? Karena tadi, ya, dia tidak berkembang biak. Kenapa tidak berkembang biak? Misalkan karena dimangsa oleh pemangsa atau predator. Atau karena misalkan kemampuan dia untuk bertahan hidup kecil atau eh, tipis kemampuan bertahan hidupnya. Nah, kemungkinan dia akan punah. Ya banyak hewan-hewan termasuk dulu dinosaurus. Ada zaman dulu ya, tahu kan dinosaurus? Kenapa sekarang hanya beberapa dinosaurus yang masih hidup? Karena dia tidak bisa bertahan hidup, ya, tidak bisa beradaptasi. Ya, jadinya dia apa namanya? Punah, ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya. Nah, sekarang coba boleh ditutup bukunya dan sekarang coba keluarkan buku PR-nya. Ayo, ada PR nih ya. Boleh ditulis PR-nya. Boleh coba sekarang kerjakan di rumah. Soal nomor pertama ya. Sebutkan ya makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak minimal 10. Ya, tadi udah dijelaskan beberapa. Nah, sekarang tinggal nyari yang kurangnya berapa. Nah, soal yang nomor dua, sebutkan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, minimal 10. Ya, jadi kan sudah disebutkan beberapa. Nah, tinggal nyari apa sisanya ya. Oke, ya, jangan lupa dikerjakan besok dikumpulkan. Ya, oke? Ya, Oke? Pak. Oke, udah paham ya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham, belum mengerti? Tidak, Pak. Ya, sudah mengerti ya. Oke, Tidak. kalau sudah mengerti, boleh bukunya ditutup, masukkan ke kantong. Hati-hati ada barang-barang kalian yang tertinggal. Masukkan ke tas. Yuk, kita beres-beres. Udah beres-beres. Oke, coba Regi dipimpin lagi berdoanya. Ya, Pak. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, boleh pulang anak-anak. Tapi jangan sebelum pulang, coba cek dulu bangkunya di bawah bangku ada sampah tidak. Kalau ada sampah, sambil pulang boleh dibawa, dibuang nanti ke tong sampah di depan kelas ya. Oke, terima kasih. Sampai sampai berjumpa kembali besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.